إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek-cek terlebih dahulu ya, sobat semuanya sebelum kita mulai. Gimana nih, suara saya kedengeran? Kedengeran. Alhamdulillah. Kedengaran, Jelas, Kak. jelas banget. Jelas. Oke. Alhamdulillah sekarang ada kurang lebih 1.000 orang ya yang ikutan live kelas kali ini. Luar biasa sekali. Ada berarti ada berapa nih? Ada 4 orang nih. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya kepada teman-teman semuanya. Silakan sebelum kita mulai bisa dituliskan asalnya dari mana nih. Bisa dituliskan di kolom chat terlebih dahulu ya. Udah siap semuanya? Udah pada siap belum nih? Kita bacakan dulu nih. Ada Pak Siska selalu hadir nih Sobat Siska dari Tegal, Jawa Tengah. Selamat bergabung. Alhamdulillah, Kak. Mumpung senggang. Iya. Kemudian ada Sobat Kusuma Ningsih dari Klaten, Jawa Tengah. Selamat bergabung ya. Yang Ya, lainnya Kak. dari mana lagi nih? Ada 7 orang ya. Kita mulai aja ya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman semuanya ya.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul seperti biasa secara daring, yaitu untuk melaksanakan live class gratis mingguan Tartila. Jadi, setiap minggunya insya Allah kita akan rutin ngadain live class yang membahas kurang lebih yang berkaitan dengan Al-Quran nih. Seperti yang ada di pamflet yang kita sebarkan, bahwa hari ini harusnya yang mengisi live class adalah Al-Ustadz Fadli Ibnu Imron Al-Fadani. Tapi dikarenakan, alhamdulillah, istri Al-Ustadz baru melahirkan hari ini, ya, baru melahirkan hari ini, tadi pagi melahirkan dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, bayinya sehat, ibunya juga sehat, lahiran secara normal. Jadi tidak bisa mengisi live class kali ini, jadi diganti oleh saya ya teman-teman semuanya. Kita doakan semoga anak Al-Ustadz menjadi anak yang soleh, yang bertakwa, yang dapat berguna bagi orang banyak, dan yang paling utama yaitu bisa menjadi permata bagi orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf ya. Jadi saya ini sebagai pemain pengganti sekarang pada kesempatan kali ini, ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat berikutnya, ya. Pada kesempatan sebelumnya kita udah membahas surat An-Nas ya sampai selesai surat An-Nas, dan pada kesempatan kali ini kita lanjut ke surat berikutnya yaitu surat Al-Falaq ya. Yang perlu digarisbawahi ya, kita review dulu pembahasan surat An-Nas. Jadi kurang lebih di surat An-Nas itu kita belajar tentang gunah ya, kebanyakan gunah gitu. Kita implementasikan ilmu tajwid gunah. Karena di surat An-Nas ini banyak sekali ya nun yang bertasydid ya. Dan setiap nun yang bertasydid maka cara bacanya harus digunakan 2 harokat. Apa gunah itu? Gunah itu adalah mendengung. Mendengung. Jadi suara yang keluar akan lewat hidung. Ya. Dan jangan lupa, ketika gunah harus didengungkan 2 harokat. Dan kebanyakan, misalkan untuk orang-orang awam, ketika membaca nun yang bertasydid ini, biasanya dibaca kurang dari 2 harokat gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, jika kita telah belajar ya, gunah didengungkan 2 harokat. Maka ketika membaca nun bertasydid, maka ingat didengungkan 2 harokat ya. Membacanya jangan tergesa-gesa, dirasakan, dinikmati gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu ya. Malikin nas, ilahin nas. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi surat An-Nas kita telah membahas dan mengimplementasikan gitu ya, hukum tajwid yaitu gunah ya, gunah. Nah, kita lanjut ke surat berikutnya yaitu surat Al-Falaq ya. Kita bahas surat Al-Falaq ya. Sebelum kita mulai, saya tidak akan share screen ya. Saya tidak akan share screen. Jadi untuk sobat semuanya yang ikutan live class pada kesempatan kali ini, silakan untuk dibuka Al-Qur'annya masing-masing karena supaya kita mendapatkan pahala dari membaca mushaf ya. Karena membaca mushaf itu sangat luar biasa pahalanya ya. 1 huruf bernilai 10 kebaikan, yaitu yang dapat menjadikan gitu kita selalu bersemangat dalam membaca Al-Quran gitu ya. Bayangkan saja gitu ketika membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Satu huruf, 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala insya Allah akan ngalir ke diri kita ya. Kurang lebih seperti itu. Dan satu huruf bernilai 10 kebaikan. Jadi sangat banyak sekali gitu. Silakan untuk dibuka mushafnya masing-masing. Dan untuk ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak yang sedang ada tamu bulanan, bisa dilihat di aplikasi Tartila saja ya. Bisa dibuka saja Al-Qur'annya di aplikasi Tartila. Gimana nih, udah pada dibuka Al-Qur'annya? Sudah. Sudah ya. Baru satu orang yang sudah, yang lainnya gimana? Sudah, oke. Tidak usah menunggu lama. Kita langsung aja bahas, tapi sebelum kita bahas, kita baca bersama-sama. Saya baca satu ayat, kemudian teman-teman mengulangi apa yang saya bacakan. Siap, seperti itu ya. Kita dimulai dari ta'ud bersama-sama dan basmalah bersama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan sebelum kita mulai ke ayat yang pertama, dinyalakan terlebih dahulu mikrofonnya, silakan. Sudah? Oke, ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. A'udzu birabbil falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Min Wa syarri min ma syarri khalaq. ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. wa Wa min min syarri hasidin hasad. hasidin idza hasad. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Kalau misalkan kita hitungan, silakan dihitung saja ada berapa huruf, dikalikan 10 gitu. Kalau misalkan mau tahu gitu. Tapi Allah itu kan gak akan hitungan ya. Kalau seperti itu, kita bahas dari ayat yang pertama, kurang lebih sama ya seperti ayat yang pertama di surat An-Nas, tapi yang membedakan pada kalimat falah. Tapi kita bahas dari awal saja. Barangkali di sini ada teman-teman yang waktu itu tidak ikutan live kelas saya yang membahas surat An-Nas, sambil kita mereview ya, mereview. Ada yang sama di surat An-Nas, kita juga mereview gitu ya. Qul a'udzu birabbinya itu kan sama ya. Kita review kembali ya teman-teman semuanya. Oke, di sini diawali dengan qul ya, huruf qaf. Ingat ya, huruf qaf itu ya tempat keluarnya dari aqsal lisan ya, dari pangkal lidah bagian belakang kita. Maaf ya, jadi ini lidah, ini yang bagian belakangnya. Kita ambil cara mudahnya saja ya. Huruf qaf itu seperti huruf ki pada ejaan bahasa Indonesia. Jadi huruf qaf dan huruf kaf tempat keluarnya itu sama ya, dari aqsal lisan. Tetapi yang membedakan ya,
Huruf Qaf kurang lebih seperti huruf Ki, cara mudahnya. Huruf Kaf seperti huruf K pada ejaan bahasa Indonesia. Huruf Qaf ya memiliki ya atau membacanya itu harus tebal, sedangkan huruf Kaf tipis ya. Dan yang harus teman-teman perhatikan di awal ya, ayat yang pertama surat Al-Falaq ini yang jelas ya, yang sangat jelas menggunakan huruf Qaf. Jadi jangan sampai kita membacanya menggunakan huruf Kaf. Kul, 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 tapi ul, ul, bukan kul, tapi ul. Ul akan kerasa dari lidah bagian belakang. Kul, 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 kul. Nah, seperti itu ya. Itu untuk huruf Qaf. Dan huruf Qaf berharokat dhammah maka harus memoyongkan bibir. Ku, ku. Kemudian berikutnya ada lam yang berharokat sukun. Untuk huruf lam mudah ya, seperti huruf L saja. La, mudah itu ya huruf lam. La. Tetapi yang harus digaris bawahi, ya, yang harus kita perhatikan, huruf lam di sini berharokat sukun, ya. Dan jangan sampai membacanya dipantulkan. Ule, ule, ule. Tidak boleh seperti itu. Karena huruf lam ini tidak memiliki sifat qalqalah, jadi jangan dipantulin ya teman-teman semuanya. Tapi huruf lam ini memiliki sifat bainiyah atau tawasud. Jadi ketika lam berharokat sukun, dialirin sedikit ya. Jadi bainiyah tawasud itu setengah gitu ya, atau di pertengahan. Jadi kalau misalkan ngalirnya segini, tapi lam yang berharokat sukun segini. Kul, 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 bukan kul, kul, tapi kul, kul, dialirin sedikit. Kul, kul. Nah, kemudian berikutnya ada huruf apa nih? Silakan. Ini huruf alif atau huruf hamzah. Silakan. Ada yang tahu nggak? A'udzu. Nah, yang awal itu huruf alif atau huruf hamzah. Silakan. Bisa ditulis di kolom chat. A'udzu yang di awal ini huruf alif atau huruf hamzah. Silakan. Dari Sobat Septiani Dewi katanya huruf hamzah. Dari Sobat Kusuma Ningsi alif. Yang lainnya ada jawaban yang berbeda nih. Dari Sobat Ai Kusmawati alif katanya. Yakin alif nih teman-teman semuanya ya. Oke, kita bahas aja. Jadi jika di mushaf Indonesia ya ada huruf alif yang berharokat ya, tapi itu sebenarnya bukan alif teman-teman semuanya, itu adalah hamzah ya. Jadi salah satu perbedaan antara alif dan hamzah ya, kalau misalkan alif itu hanya digunakan untuk mad saja, mad ya, hanya digunakan untuk mad saja ya. Jadi ketika ada mad tabi'i ya, yang fathah setelahnya alif, nah itu adalah alif ya, itu adalah alif. Tetapi di mushaf Indonesia penulisannya ya, jika menemukan alif yang berharokat ya di mushaf Indonesia itu adalah hamzah ya. Tapi jika di mushaf Madinah maka pasti gitu. A'udzu. Nah, si hamzahnya itu yang pertamanya itu alif, tapi di atasnya ada hamzah nih. Di atasnya ada hamzah yang kayak angka 2. Kemudian ada harokat fathah. Nah, di Quran Madinah seperti itu ya. Tapi di Quran atau di mushaf Indonesia cara penulisannya alif ya dikasih harokat ya. Jadi yang perlu saya tekankan, jika ada huruf alif yang berharokat maka itu bukan alif, paham nggak? Itu adalah huruf hamzah, karena huruf alif hanya digunakan untuk mad ya, untuk mad ya. Seperti itu. Jadi yang pertama ini adalah
Hamzah ya, bukan alif ya. Cara mengucapkan hamzah mudah saja seperti huruf A. A, A, A. Dan di sini berharokat fathah, maka cara membacanya harus dibuka mulutnya. A, A, A. Bukan O, 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 O. Ya. Jadi, jika tidak sempurna, ya, mengucapkan harokatnya, maka kedengaran juga akan berbeda. Yang harusnya A, ini malah O, O, seperti itu ya. Jadi yang ini adalah yang pertama A, seperti huruf A pada ejaan bahasa Indonesia A. Kemudian berikutnya ya, yaitu ada huruf Ain ya, ada huruf Ain ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk huruf Hamzah, tempat keluarnya dari pangkal tenggorokan. Kalau misalkan huruf Ain dari tengah tenggorokan ya, tengah tenggorokan. Dan akan kedengeran bedanya ya. Kalau misalkan huruf Hamzah A, A. Kalau misalkan huruf Ain A, A, A. Akan kedengaran dari tengah tenggorokan ya. Dan yang harus diperhatiin ketika membaca huruf Ain, jangan sampai masuk ke hidung ya. Jangan sampai jangan sampai seperti itu ya, karena huruf Ain ini tempat keluarnya bukan dari rongga hidung, tapi dari ya tengah tenggorokan. Jadi cara bacanya harus A, 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 bukan tapi A, A, seperti itu. Kemudian berikutnya ada huruf Zal. Ada huruf Zal. Di mana tempat keluar huruf Zal? Ya, huruf Zal itu dari ujung lidah kita, maaf ya, ujung lidah, ini nempel ke ujung gigi seri yang atas, yang ini nih. Nah, kalau misalkan kita contohkan, kita ilustrasikan ya, jadi ini lidah kita, ini ujung lidah, maaf ya. Kemudian ini adalah ujung gigi seri yang atas. Jadi nempel za, ya, seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru masuk ya, jadi kita membahas surat Al-Falaq ya, bisa dibuka mushafnya ya. Silakan bisa dibuka mushafnya. Kita membahas surat Al-Falaq ya, seperti itu. Kemudian a'udzu, berikutnya ada huruf ba. Huruf ba mudah sekali membacanya seperti huruf B saja dan menempelkan kedua bibir kita. Bi, 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 bi ya. Kemudian ada huruf ro. Huruf ro berharokat fathah, cara bacanya tebal. Tebal. Ya. Jadi pangkal lidah kita naik ke atas. Ro, bukan bukan ro, tapi ro. Kedengarannya akan berat ya. Jadi untuk huruf ro ini cara membacanya saya tebal, saya tipis ya. Jika berharokat mudahnya gitu ya. Pembahasan ro yang paling dasar sekali ya. Ketika huruf ro berharokat fathah atau dhammah maka dibaca tebal, ketika berharokat kasroh maka dibaca tipis. Di sini berharokat fathah, ro. Kalau berharokat dhammah juga sama tebal, ru. Kedengarannya akan berat ya, ru. Tapi ketika berharokat kasroh, ri ya, seperti itu. Bi rob, kemudian bertemu lagi dengan huruf ba, tapi di sini huruf ba-nya bertasydid. Maka setiap huruf yang bertasydid harus ada penekanan atau sidah. Bi robbi. Bi robbil. Nah, kemudian ada huruf lam berharokat sukun ya. Bi robbil. Bil. Jangan dipantulinnya. Jangan bi robbil. Tapi bi robbil. Agak dialirin sedikit. Bi robbil. Kemudian fa nih, hati-hati ketika membaca huruf fa ya.
Tempat keluar huruf fa ini bukan dari kedua bibir ya. Maaf ya. Bukan dari kedua bibir. Bukan pa, pa, pa. Bukan seperti itu makhrajnya. Tapi untuk huruf fa ini dari ujung gigi seri atas kita, maaf ya, ini nempel ke perut bibir bagian bawah yang basahnya. Fa, fa, fa. Jadi bukan pa, pa, tapi fa, fa. Kurang lebih seperti huruf F ya. Fa, fa. Birobbil fa, birobbil fa. Kemudian berikutnya ada huruf lam juga mudah. Birobbil fala, birobbil fala, birobbil fala, birobbil fala. Kemudian di akhirnya yaitu ada huruf qaf yang berharokat sukun. Dan terkadang nih ya, nggak dipantulin ya. Yang harusnya dipantulin huruf qaf berharokat sukun ya, memiliki sifat qalqalah, dan dikarenakan huruf qaf di sini tebal ya. Dikarenakan huruf qaf memiliki sifat tebal, maka si pantulan suaranya itu lebih ke fathah ya, atau lebih ke o. Falaqo, falaqo, bukan falake, 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 tapi falaqo, falaqo ya. Dikarenakan qalqalah jadi harus mantul. Jangan sampai kita bacanya falak, falak. Jadi ditelan ya huruf qafnya ya. Falak. Sering nggak ya ada yang dengerin kayak gitu? Qul a'udzu birabbil falaq. Ditelan qalqalahnya ya. Itu kurang tepat ya. Tapi yang benar itu harus dipantulkan. Falaqo ya. Seperti itu ya. Nah, kita baca, saya baca ya ayat yang pertama ini. Nanti teman-teman bisa mengulangi ya, berbareng-barengan baca. Saya sekali dulu, baru saya, lalu teman-teman semuanya ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sekali lagi ya, saya bacakan sekali, kemudian teman-teman bareng-bareng. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, silakan. Barangkali di sini ada teman-teman yang mau praktek sendirian, silakan bisa angkat tangannya. Ada enggak? Saya, Kak. Kita Sobat Andi dulu ya. Sobat Andi kan mau ya, bisa dinyalakan itunya kameranya, silakan. Malu, Kak. Enggak apa-apa, kan sama-sama belajar. Oh, biar saya kenal. Coba tahu nanti kita ketemu kan. Nah, dari mana Sobat Andi asalnya nih? Dari Jambi. Oh, dari Jambi. Baru pertama kali ikutan ya kayaknya ya? Iya, Kak. Oh, iya. Tahu live kelas di mana nih? Baru kelas 1 MTS. Oh iya, maksudnya tahu ada live kelas ini dari mana? Ada Zoom ini dari mana? Dari grup atau dari Instagram? Kawan yang ngasih tahu. Kawan ngasih tahu? Masya Allah. Kawannya ikutan nggak? Ya, ikut-ikutan sama kawan. Oh ikutan, kawan juga ikutan lagi ada di Zoom ini? Enggak. Sama ikut? Enggak, dia pernah ikut tapi sekarang enggak lagi. Kenapa itu ngajakin tapi gak ikutan, gimana? Bukan saya. Ya udah ya. Nanti kawannya ajakin sama Kak Andi ya. Ayo ikutan lagi gitu. Katanya ngajakin tapi gak ikutan, gimana gitu. Oke, silakan bisa langsung dipraktekkan. Kak Andi, enggak? Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan sekali lagi.
Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, Masya Allah. Udah cukup ya segitu ya, Sobat Andi. Tetapi mau dikoreksi nggak ini? Atau nggak Boleh, usah boleh. dikoreksi? Oh, mau ya. Dikoreksi aja ya, nggak apa-apa ya. Gak apa. Jadi mungkin agak kurang itu dari penyempurnaan harokatnya ya. Huruf Qaf berharokat dhammah monyong, ku. Huruf lam berharokat sukun, kul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu harus sempurna dalam mengucapkan tiap-tiap harokatnya. Harus jelas gitu ya. Harus jelas gitu. Ya. Dan mungkin tadi ketika membaca huruf Qaf ya yang berada di akhir, pantulannya itu kurang tebal ya. Tadi falak, falak, falak. Tapi kurang lebih yang tepat itu pantulannya lebih ke huruf O. Falako, falako, bukan falak, tapi falako. Nah, paham segitu? Paham nggak? Ya, silakan coba lagi ya. Mangga. Qul a'udzu birabbil falaq. Falako, Falaq. ko, Ko. ko, Ko. falako. Ko. Falaq. Falak. Nah, kalau lebih seperti itu ya. Jadi kan kita ketika membaca huruf Qaf, ko, maka pantulannya juga akan seperti itu, falako, bukan falake, falake, tapi falako, falako, ko, Falaq. falako. Silakan. Falaq. Falaq. Nah, kalau lebih seperti itu ya, nanti bisa disempurnain lagi ya, buat Iya, Andi Kak. ya. Ya, Iya, Kak. biasa juga sering-sering praktek ya, sering-sering praktek ketika huruf Qaf berharokat sukun. Alko, bukan ake, tapi alko. Ko, alko. Ya, seperti itu ya Sobat Andi ya. Jadi kita sering-sering praktek untuk huruf Qaf-nya. Alko, iko, uko. Nah, gitu latihannya ya, seperti itu. Terima kasih ya Sobat Andi ya. Iya, Kak. Oke, kita lanjut ke ayat yang berikutnya ya. Oh, sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya nih, barangkali tadi ada akhwat yang mau praktek, silakan. Tadi siapa ya? Saya, Kak. Nah, silakan Sobat Kusuma Ningsih ya. Bisa Iya. dinyalakan kameranya jika tidak keberatan. Nggak usah ya, Ci. Gimana, Kak? Kenapa emang ya? Nggak apa-apa, malu. Oh, ya udah nggak apa-apa, silakan. Dari mana asalnya nih? Maaf Dari sebelumnya. Klaten. Oh, Klaten. Iya. Saya tahu namanya aja tapi nggak tahu tempatnya di mana. Selamat Kita bergabung. Tahu live kelas ini dari mana nih? Dulu kan ikut di Instagram itu, terus gabung di WhatsApp juga. Oh, gabung di WhatsApp grup ya. Iya. Berarti udah download aplikasinya juga kan? Udah ya? Udah. Nah, oke. Silakan bisa langsung saja praktek ya. Iya. Semua silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, silakan sekali lagi. Pelan-pelan aja bacanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu ya. Mungkin sama ya. Ketika membaca huruf itu mohon dimatiin dulu tuh. Kedengaran lagi makan apa ya itu ya. Bukan saya, Kak. Gimana? Bukan saya. Oh iya. Tolong dikondisikan ya. Nah, sama ya ketika membaca huruf Qaf, falaqo. Silakan coba lagi. Dari awal. Iya, silakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, udah cukup ya.
tapi dikarenakan nggak nyalain kameranya ya, jadi kedengarannya kan ya, dari kedengarannya, dari suara yang saya dengarkan, jadi ketika membaca kul ya, kul kayak kul ya, kul ya, kedengarannya itu seperti itu ya, dan itu kurang tepat ya. Huruf qaf berharokat dhamma harus dimonyongin, ku. Kemudian huruf lam berharokat sukun harus ditarik ya mulutnya. Kul, bukan kul, tapi kul. Ini bacanya gimana? Kul gitu atau kul? Ya udah sekali lagi kita nyalain aja ya Kak, daripada salah. Oh iya boleh, iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, huruf qaf berharokat dhammah, ku, lamnya berharokat sukun, ditarik jadi kul, ya, kul kelihatan nggak? Kelihatan. Bukan kul, tapi nah seperti itu ya. Mungkin itu ya untuk variasinya ya dari sobat Kusuma ya, Kusuma Ningsi ya. Iya. Dari Klaten seperti itu ya. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya ya. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini diawali dengan huruf mim berharokat kasroh ya. Huruf mim ini mudah ya, seperti huruf M. Seperti huruf M ya. Makan. Sama seperti huruf M. Dan bacanya dengan menempelkan kedua bibir kita. Ma ya. Dan huruf mim ini jadi selain makhrajnya dari kedua bibir dan makhraj yang lainnya itu dari rongga hidung ya. Ma. Jadi akan terasa sekali ya jika kita menutup hidung, maka suaranya ya akan tidak ngalir ya, karena makhrajnya dari rongga hidung. Jika oleh kita ditutup, maka akan ketutup juga. Ma ya. Nah, berarti jika bacanya seperti itu udah betul ya. Ma. Jadi huruf mim ini selain dari kedua bibir makhrajnya, selain dari apa? Asyafatain, dari rongga hidung juga, atau al-khayshum ya. Ma. Dan di sini huruf mimnya berharokat kasroh, maka cara bacanya dengan narik ya, dengan narik rahang kita ke bawah. Mi ya. Kemudian huruf nun seperti huruf N saja. Na, ni, nu. Mudahnya ujung lidah kita nempel ke atas nih. Na, ni, nu ya. Na, ni, nu. Min. Kemudian berikutnya ada huruf shin ya. Ada huruf shin ya. Yang harus teman-teman perhatiin nih ya. Huruf shin makhrajnya atau tempat keluarnya dari tengah lidah kita menempel ke tengah langit-langit atas. Sya ya. Sya, shi, shu, sya ya. Sya bukan sa tapi sya. Bukan juga sia, bukan juga seperti itu ya, tapi sya. Kurang lebih S Y A, sya. Nah, seperti itu. Di sini dikarenakan nun sukun bertemu dengan huruf shin, itu adalah hukum tajwid. Apa nih teman-teman? Ikhfa. Bertemu dengan huruf shin adalah
Ikhfa, benar sekali ya. Dan yang perlu kita perhatikan, tidak semua ikhfa dibaca ang, min syarri, tidak semuanya dibaca eng. Cara benar dalam membaca hukum tajwid ikhfa yaitu nun sukun bertemu dengan shin, contohnya ya di sini nun sukun bertemu dengan huruf shin, maka ketika kita menyamarkan hurufnya mi, maka posisi lidah kita harus bersiap-siap ke makhraj huruf setelah nun sukunnya ya. Dan setelah huruf nun sukun ini adalah huruf shin. Jadi ketika membaca ikhfa mi, maka akan dan harus ya, maka harus posisi lidah kita bersiap-siap di makhraj huruf shin. Jadi ini lidah kita ini lidah kita ini gimana ya susah. Ini lidah kita, ini langit-langit ya. Misalkan ini ujung lidah, ini tengah langit-langit. Ini ujung lidah, maaf ya, ini ujung lidah. Ini tengah lidah, ini langit-langit tengah. Jadi ketika membaca ikhfa, di sini nun sukun bertemu huruf shin, misya, ya, bukan minsya, tapi misya, ya, seperti itu ya. Ya. Ulang lagi, Kak. Jadi gimana, ulangi lagi? Iya, Kak. Oh iya. Jadi yang harus kita perhatikan, tidak semua ikhfa dibaca eng ya. Cara membaca ikhfa itu disamarkan dan harus bersiap-siap ke makhraj huruf setelahnya. Di sini ada nun sukun ya, disamarkan mi, kemudian bertemu dengan huruf shin, maka posisi ya lidah kita harus bersiap-siap ke makhraj huruf shin ya. Jadi misya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya. Misya. Nah. Jadi teman-teman kalau misalkan mau fasih dalam membaca Al-Qur'an ya, mau enak didengarnya, maka yang harus pertama kali dipelajari yaitu makhorijul huruf ya. Makhorijul huruf ya. Itu harus benar-benar dikuasai gitu. Karena itu sebagai pondasinya gitu ya. Sebagai pondasinya ya. Misya. Kemudian berikutnya ada huruf ro bertasydid dan berharokat kasroh. Huruf ro yang berharokat kasroh maka cara bacanya tipis. Syarri bukan syarri tapi syarri wa min syarri. Kemudian huruf mim ya. Huruf mim berharokat fathah ma. Kemudian setelahnya ada huruf apa nih? Huruf alif atau huruf hamzah. Tadi di awal sama saya udah dijelaskan. Mim setelahnya hamzah atau alif nih? Alif. Nah, setelahnya alif ya. Jadi kita review lagi ya. Ya. Jadi jika teman-teman menemukan, kita mudahnya saja ya. Jika teman-teman menemukan huruf alif yang berharokat, maka itu bukan alif, tapi itu hamzah ya. Di penulisan di Mushaf Indonesia seperti itu ya. Alif yang berharokat, maka itu adalah hamzah ya. Terus alif itu yang gimana? Alif itu hanya digunakan untuk mad ya, mad ya. Di sini ada huruf mim berharokat fathah, kemudian setelahnya alif, baru ini alif ya, setelahnya alif ya. Maka ini dibaca panjang 2 harokat. Wa min syarri ma
Kho. Huruf kho berharokat fathah tebal. Kho, Ho. kho, kho. Kemudian huruf lam seperti huruf L ya. La, khola, khola. Kemudian kita bertemu lagi huruf qaf ya. Dan waqaf atau berhenti, maka huruf qaf ini dipantulkan. Dikarenakan huruf qaf ini huruf tebal, maka pantulan suaranya lebih ke fathah. Falaqo, falaqo. Bukan falaqe, falaqe, tapi falaqo. Wa min syarri ma khalaqo. Wa min syarri ma khalaqo. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Syarri ma khalaq. Sama saya dibacakan sekali, kemudian teman-teman silakan berbarengan membacanya. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya ya. Sama saya akan dibacakan sekali, kemudian teman-teman semuanya bisa membacanya bareng-bareng. Min syarri ma khalaqo. Silakan. Min Min syarri ma khalaq. Nah, sekali lagi. Min syarri ma khalaqo. Silakan. Min syarri ma khalaq. Nah, ingat ya huruf qafnya ya. Ko, 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 bukan falak, falak, tapi falako, falako. Sekali lagi ya. Min syarri ma khalaqo. Silakan. Min syarri ma khalaq. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Silakan untuk teman-teman, jika ada yang mau praktek bisa acungkan tangannya, raise hand. Saya boleh lagi, Kak? Yang mana ini? Kusuma Ningsi mau? Boleh. Kita yang lain dulu ya. Ya. Sobat Atika terlebih dahulu silakan. Bisa dinyalakan itunya kameranya jika tidak keberatan. Nah, silakan Kak. Min syarri ma khalaq. Khalaqo. 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 Min Sekali lagi. syarri ma khalaq. Khalaqo. Ko. Jadi cara melatih pantulannya kita baca huruf qaf dulu. Ko, ko, ko. Ko. Min syarri ma khalaq. Jadi kurang lebih seperti huruf ki aja Kak. Ko, ko. Ko, tapi ko, silakan. Ko. Min syarri ma khalaq. Yang lainnya mohon maaf ya, yang lainnya dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya. Kita beri kesempatan kepada Sobat Atika untuk praktek dulu, silakan. Min syarri ma khalaq. Nah, udah bagus ya. Cuman terakhirnya saja Kak. Mohon maaf ya, ketika huruf qafnya jadi kayak kurang pas makhraj huruf qafnya. Jadi suaranya falak, 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 falak. Tapi yang tepat itu falako. Jadi bulat falako, bukan falak, falak. Jadi kalau falako, silakan Kak. Khalaq. Nah, seperti itu Kak. Falako. Jadi kayak berharokat ya. Iya, benar-benar. Jadi kayak bulat gitu. Falako. Silakan. Min syarri ma khalaq. Falako. Min syarri ma khalaq. Nah, lebih seperti itu Kak, ya. Jadi kita lagi bersama Ustadz Fadilnya seperti itu ya. Jadi falako, falako, ya bukan falake, falake, tapi falako, falako.
Kurang lebih seperti itu ya. Sudah bagus ya. Coba Atika ketika membaca ifanya mencoba bertemu dengan shinnya, huruf ro-nya tipis, huruf mimnya juga udah pas, tinggal huruf ya bisa siapa nih? Musik. Nah, bisa dilatih ya Kak ya. Bisa sering-sering dibaca gitu ya. Saat ininya bisa dipraktekin ya, diimplementasiin yang tadi sama Kakak dipraktekin ya. Kalau lebih seperti itu, makasih banyak ya Sobat Atika ya. Oke. Nah, seperti itu ya Sobat Artila, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ya. Kemudian kita lanjut ya ke ayat yang berikutnya. Dikarenakan ayat yang ketiga ini ya hampir banyak yang sudah kita bahas. Jadi sobat-sobat semuanya diharapkan untuk fokus ya. Kita bahas secara singkat ya. Oke. Huruf wa memonyongkan bibir, kemudian menariknya wa. Huruf mim makhrajnya dari kedua bibir dan berharokat kasroh, maka cara menyempurnakan harokat kasroh dengan menarik rahang kita ke bawah. Mi, wa mi. Kemudian berikutnya kita bertemu lagi dengan hukum tajwid ikhfa, unsukun bertemu dengan huruf shin ya, yang harus kita garis bawahi ya. Ketika membaca huruf ikhfa itu, hukum tajwid ikhfa itu tidak semuanya dibaca eng ya. Tetapi kita harus membaca ya ketika disamarkan misya. Posisi lidah kita harus bersiap ke makhraj dari huruf shin. Misya. Makhraj dari huruf shin ini adalah tengah lidah menempel ke tengah langit-langit atas. Jadi misya, jika ini diibaratkan tengah lidah kita, ini langit-langit atas kita, jadi misya, rasakan, misya ya. Kemudian ada huruf ro bertasydid dan berharokat kasroh. Huruf yang bertasydid harus ada syiddah atau hentakan, dan huruf ro yang berharokat kasroh dibaca tipis. Syarri wa mi syarri. Huruf go ya, huruf go tebal berharokat fathah, go. Kemudian setelahnya ada huruf alif, maka dibaca panjang dua harokat, go wa mi syarri go. Kemudian ada huruf sin seperti huruf S saja ya mudahnya, dan tempat keluarnya dari huruf sin ini yaitu ujung lidah kita menempel ke ujung gigi seri yang bawah, maaf ya, yang ini nih. Sa ya. Gosi berharokat kasroh, rahangnya harus ditarik ke bawah. Si, gosi. Huruf qaf berharokat kasroh, qin seperti huruf ki ya. Qin, gosiqin. Nah, kemudian ada huruf hamzah berharokat kasroh, ditarik rahangnya ke bawah seperti huruf i. Kemudian bertemu dengan huruf zal tempat keluarnya dari ujung lidah kita nempel ke ujung gigi seri yang atas. Iza. Kemudian berikutnya ada alif, maka dibaca panjang dua harokat. Iza. Wa menempelkan bibir kita dan membacanya wa. Huruf qaf seperti huruf ki, ko, dan huruf ba menempel kedua bibir kita. Ketika huruf ba waqaf atau berhenti, maka harus dipantulkan karena memiliki sifat qalqalah, waqab. Dan huruf ba ini huruf yang tipis ya,
Jadi pantulan suaranya lebih ke waqob, waqob, waqob. Nah, seperti itu. Sama saya dibacakan ya satu kali, kemudian teman-teman bisa baca bareng-bareng ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Silakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, sekali lagi ya, sama-sama ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kan? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Allah, luar biasa sekali ya. Pada semangat banget ngajinya. Kita ambil satu orang. Barangkali di sini ada yang mau praktek, satu orang silakan. Saya Kak, saya Oh, ini Mulyatno. Pak Mulyanto. Iya, betul. Gimana, Pak? Dari Serang, Cilegon, Banten. Oh, Cilegon, Banten. Biasa bahasa Sunda, Pak? Ya dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Ya. Ya. Baru pertama kali ya, Pak ya, ikutan live-nya ya? Betul, lama saya masuknya nggak bisa, bingung. Oh, bingung. Tapi udah bisa, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Pak, minggunya ya kita ngadain Ya. kegiatan seperti ini hari Jumat jam 8. Jadi bisa Insya Allah. selalu join ya. Insya Allah. Amin. Silakan Pak Mulyanto bisa dibacakan ayat yang ketiga. Surat apa Pak? Anas ya? Apa Al-Falaq ya? Iya, Al-Falaq Pak. Jadi mungkin Bapak mulainya nggak dari awal ya, jadi ketinggalan ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min gimana Pak? Praktekin ayat yang ketiga aja yang kita bahas tadi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, silakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, Masya Allah, udah luar biasa nih Bapak bacanya ya. Silakan sekali lagi Pak. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, Masya Allah, udah pas ya makhrajnya ya. Udah pada pas ya. Wa min sya. Nah, tapi tadi ada sedikit ya Pak ya. Boleh dikoreksi, boleh Pak? Boleh banget. Oh iya. Ketika membaca ikhfa ya tadi, di sini nun sukun bertemu dengan huruf shin ya, yang harus diperhatikan. Huruf shin itu enggak monyong Pak. Jadi wa min sya. Nah, itu kurang tepat, tapi dikarenakan makhrajnya dari tengah lidah menempel ke tengah lengket-lengket atas, jadi enggak usah monyong. Wa min sya. Nah, silakan dicoba Pak. Sekali lagi. Wa min syarril ghasiqin idza waqab. Nah, kalau lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi banyak sekali ya, dan saya juga termasuk sih kalau misalkan belum belajar ya. Waktu belum belajar, ketika membaca huruf shin ya, huruf shin yang ada titiknya 3 di atas ya. Membacanya itu monyong ya. Sya. Nah, tetapi yang harus kita ketahui bahwa huruf shin itu tempat keluarnya bukan dari bibir kita ya. Tapi dari tengah lidah kita nempel ke tengah langit-langit atas. Sya. Jadi nggak monyong juga bisa gitu. Sya. Dan tidak boleh monyong gitu ya, karena bukan makhrajnya. Situ sya. Bukan sya, tapi sya, shi, ya. Berbeda lagi ketika berharokat dhamma, karena itmamul harokat harus menyempurnakan harokat,
Halqat dhammah itu cara menyempurnakannya dengan memonyongkan kedua bibir. Masya Allah. Terima kasih ya Pak Mulyanto sudah ikutan live class dan sudah praktek. Berarti Alhamdulillah. tahu live class ini dari mana Pak? Pertama dari YouTube short. Short YouTube. Masya Allah. Terus bisa masuk ke grup dulu Pak? Masuk ke grup dulu, sempat mengalami kesulitan, tanya sini, bikin Google, bikin akun, bolak-balik, sulit bener. Akhirnya dikasih jalan sama Allah, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ibu Pak, kalau boleh tahu Pak, umurnya berapa Pak? Semangat banget ngajinya, luar biasa. 42. 42, Masya Allah ya. Jadi memang gitu ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu ya. Dan yang saya rasakan gitu, semakin kita berusia semakin mau terus belajar gitu ya. Semakin kerasa gitu ya. Ditambah kerasa gitu. Saya juga udah punya anak Pak, alhamdulillah. Jadi ngerasa banget gitu kalau udah punya anak gitu. Pasti suatu saat anak juga nanyain gitu, pasti kita gak tahu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, kita sambil tutup saja ya. Udah sampai ayat yang ketiga, nanti insya Allah kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Jadi kita implementasikan ilmu yang kita dapatkan tentang membaca Al-Quran. Dan saya juga alhamdulillah sering mendengarkan kajian gitu ya. Dan banyak sekali gitu ustadz-ustadz yang memberikan nasihat atau masukan kepada kita gitu ya. Jadi kalau bisa gitu ya, minimal gitu anak kita diajarkan bacaan Al-Fatihah oleh kita gitu ya. Iya. Jangan oleh guru ngajinya gitu. Bukan jangan ya, tapi lebih baik sama kita aja gitu ya. Ajarin surat Al-Fatihahnya minimal gitu ya. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu dibacain minimal 17 kali ya setiap harinya ketika sholat. Maka insya Allah itu akan menjadi pahala yang selalu mengalir untuk kita ya. Ada sebuah hadis, amalan itu akan terputus kecuali 3, dan salah satunya yaitu anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat ya. Jadi anaknya soleh, kemudian ilmu yang kita berikan kepada anak kita bermanfaat dan sering diimplementasikan di kehidupannya, maka insya Allah ya akan tenang gitu ya kalau misalkan kita suatu saat udah berpisah dengan dunia ini. Maka jika anaknya soleh sama kita diajarin agama, diajarin baca Quran, maka pahala dari kita mengajarkan anak kita insya Allah akan mengalir ke kita ya. Jadi untuk teman-teman, sobat-sobat semuanya yang ikutan live class, jika dirasa gitu ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dirasa itu bisa di-share dan baik, silakan di-share ya. Untuk yang sudah menjadi suami di-sharekan ke istrinya, untuk yang menjadi istri di-sharekan ke suaminya ya. Udah punya anak, dikasih tahu anaknya ya, karena insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semua ya. Sudah 1 jam nih Pak, Bapak nih semangat sekali ya ngajinya, udah pantang menyerah meskipun banyak halang rintangnya, tapi dicari tahu luar biasa sekali ya Pak ya. Insya Allah ya, Allah jadikan itu tantangan tersebut menjadi sebuah proses yang dapat menjadi sebuah pahala, sebuah kebaikan untuk Bapak ya. Kalau saya mau nyumbang Quran buat penghafal Quran, bisa. Quran untuk penghafal Al-Quran. Maksudnya saya nanti transfer gitu buat penghafal Quran. Iya. Masya Allah. Sangat bisa sekali Pak ya. Tapi dirasa gitu ya. Mohon maaf sebelumnya Pak ya. Dirasa di sini Qurannya udah ada, udah banyak. Iya. Jadi di sini juga ada yayasan ya Pak ya. Kita juga ada yayasan
Dan insya Allah gitu, untuk bulan sekarang itu kita mau ngadain hitanan massal, ya, Iya. 100 kuota. Jadi barangkali di sini ada teman-teman yang mau mendonasikan hartanya, ya, menginfakkan hartanya, bisa langsung PC adminnya saja ya, bisa PC adminnya saja, ya, Ya, siap. silakan gitu ya. Jadi bisa itu ya Pak ya. Siap. Bisa. Ah, Alhamdulillah gitu di yayasan kita itu aktif sekali kegiatannya Pak. Dengan tujuan kita ingin memberikan kebermanfaatan untuk warga sekitar, terutama warga yang kurang mampu gitu Pak ya. Alhamdulillah kita kalau nggak salah setiap minggunya di samping kegiatan-kegiatan lain kita selalu ngadain infak beras gitu ya. Alhamdulillah setiap minggunya selalu ada peningkatan ya. Alhamdulillah kita selalu ngadain infak beras. Kemudian waktu Ramadan kita ngadain itikaf. Kemudian kita ngadain kampung Ramadan Bunut ya. Jadi kita ini di Bandung Pak, dan bertempat di Bunut gitu lebih tepatnya, kampung Bunut gitu. Kita mengadain kayak pasar gitu, kayak bazar gitu di sekitar yayasan, dan alhamdulillah gitu banyak orang yang terbantu gitu ya, terutama untuk pedagang-pedagang gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi untuk teman-teman gitu yang mau berdonasi, menginfakkan sebagian rezekinya, silakan gitu, bisa di PC saja ke adminnya. Nanti oleh saya akan dilihatkan gitu ya pamfletnya, dan dokumentasinya nanti akan ada insya Allah. Jadi untuk hitanan massal tahun ini, hitanan massal yang kedua ya, tahun sebelumnya kita udah melaksanakan juga, kalau nggak salah untuk 25 orang, 25 anak, dan sekarang insya Allah mau 100 anak gitu ya, targetnya 100 anak. Tapi agak lumayan juga gitu ya nyari anak-anaknya gitu. Udah mau banyak gitu niatnya, tapi sekarang baru terkumpul sekitar baru 7 gitu ya. 7, mudah-mudahan bisa mencapai target 100 anak gitu ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya sudah ikutan live class kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kehidupannya, terutama ketika membaca Al-Quran. Dan jangan lupa di-sharekan, dibagikan ilmu yang telah kita punya ke kerabat terdekat, ke teman kerja, saudara, anak gitu ya. Silakan sharekan. Biar jadi apa? Biar jadi amal jariah untuk kita semua ya, sebagai bekal kita nanti di akhirat. Terima kasih telah menyempatkan waktunya ya. Kalau misalkan ngikuti hawa nafsu enaknya tidur, tapi teman-teman semua ini adalah orang-orang yang terpilih gitu ya, rela untuk meluangkan waktunya untuk ikut live class kali ini. Ya, kita doakan sekali lagi ya. Jadi kalau misalkan sesuai jadwal, sekarang ini bukan jadwal saya ya, sudah di-share di pamfletnya, yaitu pembahasan dari Al-Ustadz Fadli tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah tadi istrinya tadi pagi baru melahirkan ya Pak Bu ya, jadi tidak bisa mengisi live class. Bukan tidak bisa sih, saya lebih inisiatif gitu. Lebih inisiatif untuk mengisi live class ini karena gak mungkin kan ya, baru melahirkan istrinya dan masa harus ngisi live class, lebih seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh, amin ya Allah. Anak yang bermanfaat bagi orang banyak, Amin ya dan bisa Amin. menjadi permata untuk orang tuanya. Amin. Amin ya Allah. Dan semoga istrinya, kalau Ustadz Fadli, cepat pulih, cepat sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis bersama-sama.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya teman-teman semuanya ya. Thank you.